Jadi memang awalnya saya hanya sebagai seorang, bukan hanya ya, saya adalah seorang guru, kemudian selanjutnya menjadi pengawas sekolah SMP, dan selanjutnya beralih menjadi sekretaris pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, itu bukan menjadi keinginan saya. Sebelumnya pariwisata dianggap gagal meningkatkan PAD karena capaiannya hanya di atas 50%. Kesuksesan Festival Pinisi yang merupakan festival tahunan yang ini sejak 2010 tiap tahun kita laksanakan. Cuma satu kali saja kita tidak laksanakan waktu COVID. Dan kalau yang tahun ini kita bisa bilang sangat sukses. Mau tahu ada apa di Bulukumba di bulan September? Seperti apa itu Festival Pinisi? Kenal bahwa memang kayaknya berbenah betul ini Dinas Pariwisata sekarang. Iya. Yang hanya kita mengandalkan mengajak orang banyak datang, tetapi kita tidak membenahi kebersihannya. Tidak bisa bersih, terpaksa saya harus ganti. Sebenarnya kalau orang Bulukumba itu harusnya cukup bangga ya, karena kita itu di selatan, kita yang jadi patokan. Pintu masuk tempat pembayaran retribusi, saya jadi operator di situ, Pak. Jadi saya menjalankan aplikasi. Langsung aplikasi dan menyamar tanpa orang tahu bahwa saya adalah kepala dinas pariwisata. Sehingga selama 2 hari 2 malam saya menjadi operator di situ untuk bisa saya ketahui ada apa selama ini. Selamat bergabung di obrolan hangat para pandita. Persembahan Bulukumba TV. Di sini, kita percaya inspirasi tidak punya batas, karena pelajaran bisa datang dari mana saja. Dari kisah kecil, perjalanan panjang, bahkan dari obrolan sederhana. Banyak yang merasa hebat namun enggan berbagi, tapi tamu kita kali ini berbeda. Ia hadir untuk menyalakan semangat lewat cerita nyata yang penuh makna. Mari kita sambut bersama. Selama ini Bulukumba dikenal dengan keindahan pantai, adat budaya, dan kapal pinisinya yang legendaris. Tapi apakah kita benar-benar memanfaatkan semua potensi itu? Atau pariwisata kita hanya berhenti di festival tahunan dan foto-foto di media sosial? Tahun 2025 telah berlalu, membawa capaian dan prestasi yang patut dibanggakan, tapi juga tantangan yang tidak bisa ditutup mata. Hari ini, di podcast ini, kita akan menelusuri apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pariwisata Bulukumba. Kita akan berbicara langsung dengan Ibu Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Ibu Andi Irina, dan Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapak Ubaid Mansur untuk mendengar kisah nyata, strategi, dan rencana besar menghadapi 2026. Bersiaplah, karena pembicaraan ini tidak akan berhenti pada angka atau statistik. Kita akan membahas masa depan pariwisata Bulukumba dengan jujur dan tegas. Dan kita langsung saja sapa narasumber kita yang hebat pada kesempatan kali ini. Saya sapa Ibu Kadis, selamat datang Bu. Pak Ubaid, selamat datang. Gimana kabarnya? Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan diskusi Puang Pak Ubaid tentang prospek, inovasi serta kebijakan pariwisata Bulukumba tahun 2026. Dan sebelum masuk ke situ Puang, yang saya tahu dulu, Puang Kadis ini adalah Kadis Pemda Puang. Siap, 2 tahun. 2 tahun di sana Puang. Dan sejak Desember diamanahkan lagi 1 Desember
sebagai Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Luar biasa. Iya, jadi kita akan diskusikan soal prospek inovasi serta kebijakan pariwisata Bulukumba tahun 2026. Ya. Tetapi satu hal lagi yang saya ingin tahu Puan, bahwa yang saya pahami guys, beliau ini dulunya adalah Seorang guru. seorang guru fungsional. Tiba-tiba beliau dari tenaga pendidik kemudian beralih jadi pejabat Struktural. ya di struktural, dan pada akhirnya sampai pada posisi kepala dinas. Dan hari ini juga yang saya kenal, yang saya tahu, beliau selain di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, juga beliau adalah pelaksana tugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan, begitu Ya, Bu? pengendalian penduduk, Iya. keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. DP2 KBP 3A. Luar biasa guys ya. Kita bisa bayangkan betapa sibuknya beliau untuk mengembang beberapa amanah di birokrasi kita hari ini di Kabupaten Bulukumba. Sebelum masuk ke soal yang akan kita diskusikan Puang, apa yang bikin Puang tertarik yang tadinya tenaga pendidik lalu kemudian beralih menjadi pejabat struktural ini Puang? Bisa dulu dijelaskan Puang? Takdir mungkin yang membawa saya ke sini. Jadi memang awalnya saya hanya sebagai seorang, bukan hanya ya, saya adalah seorang guru, kemudian selanjutnya menjadi pengawas sekolah SMP, dan selanjutnya beralih menjadi sekretaris pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Yang sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, itu bukan menjadi keinginan saya. Keinginan saya sebenarnya masih ingin tetap mengabdi sebagai seorang guru atau sebagai seorang pengawas. Namun karena ya takdirlah yang membawa saya ke struktural. Diminta untuk menjadi sekretaris di Dinas Pendidikan, dan selanjutnya pernah juga sekretaris di Dinas Perikanan sekaligus juga PLT Kepala Dinas Perikanan. Dan alhamdulillah selama di perikanan itu kami meninggalkan legacy itu adanya kolam labu. Itu alhamdulillah buah tangan kami bersama teman-teman di Dinas Perikanan, yang tadinya itu adalah salah satu proyek yang boleh dikatakan hampir tidak berjalan selama 6 bulan. Kami di sana alhamdulillah bisa berjalan di tahap 1. Dan selanjutnya dari perikanan kami ke Dinas PMD. Saya juga dalam hidup saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Karena di sana sebenarnya yang dibutuhkan adalah basicnya seorang sarjana pemerintahan ya, karena itu akan mengatur pemerintah desa sebanyak 109 desa. Tetapi saya selalu optimis bahwa ketika diberi amanah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, amanah itu saya akan pertanggungjawabkan, saya akan emban dengan penuh optimisme bahwa insya Allah bisa berhasil. Dan mampu diwujudkan bahwa Puang mampu di posisi itu, Bu. Iya, saya alhamdulillah sebagai seorang guru, mungkin karena kami adalah seorang pendidik yang basicnya adalah pendidikan, yang tentunya kita tahu bersama bahwa presiden pun yang menjadikan mereka presiden adalah guru. Para pemimpin kita, Pak Bupati, yang menjadikan mereka bupati ya, tentu adalah guru. Jadi kami hanya bisa menunjukkan bahwa ketika seorang guru diberi amanah itu insya Allah tidak akan disia-siakan. Dan saya juga ingin membuktikan bahwa perempuan insya Allah bisa diberi amanah dan mengemban amanah. Luar biasa guys ya. Jadi di sini sudah terlihat jelas bagaimana emansipasi perempuan begitu terlihat dan begitu nyata dengan amanah yang diberikan oleh beliau Puang Andi Rina di beberapa jabatan strategis di Kabupaten Bulukumba. Baik Puang, jika diminta merangkum pariwisata Bulukumba tahun 2025 dalam sebuah kalimat apa yang paling cocok menggambarkan Puang?
Untuk tahun 2025 karena kami berada pada akhir. Iya. Sebelumnya pariwisata dianggap gagal meningkatkan PAD karena capaiannya hanya di atas 50%, dan 1 bulan terakhir itu kami dengan maksimal bersama teman-teman di Disparpora ini berbuat maksimal, memaksimalkan seluruh potensi yang ada dan menutup segala celah-celah kebocoran. Alhamdulillah dalam sebulan itu mampu kita buktikan bahwa bisa. Ya, jadi dalam bulan Desember itu 1 bulan terakhir mampu kita tunjukkan, dan kami optimis juga bahwa di 2026 ini dengan kekompakan teman-teman dan backup dari berbagai sektor, kolaborasi yang baik, insya Allah apa yang menjadi ekspektasi dari pimpinan, apa yang menjadi harapan seluruh termasuk masyarakat Bulukumba, insya Allah bisa kita wujudkan. Berarti bisa jadi salah satu pertimbangan uang dialihkan ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga karena pertimbangan PAD yang rendah tadi, dan diharapkan posisi Puan nanti di situ mampu kemudian mendongkrak nanti ke depan, Bang ya? Iya, kalau pimpinan seperti itu alasannya, bahwa saya diharapkan bisa mampu mendongkrak PAD-nya, meningkatkan PAD yang tadinya rendah, dan saya optimis bisa lakukan itu. Dan kita tunggu sampai di akhir tahun 2026. Insya Allah, ya. insya Allah. Ya baik, Pak Ubaid ini boleh dikata beliau sangat paham dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Puan ya, dan saya tahu persis bahwa beliau ini sudah lama di situ, Puan. Ya, saya ingin gali sama Pak Ubaid, apa capaian pariwisata Bulukumba yang paling dibanggakan sepanjang 2025 dan mengapa capaian itu penting bagi daerah kita, Pak Ubaid? Bisa agak maju sedikit, Pak Ubaid. Oh ya, makasih. Kalau sepanjang 2025, kalau sisi dinas, karena kita ada ada 4 bidang sih sebenarnya, tapi ada 2 bidang pariwisata dan yang kedua adalah pemuda dan olahraga. Di masing-masing itu punya fokus yang berbeda. Kalau di olahraga kan olahraga prestasi, kita jalan terus untuk pembinaan. Kemudian pembinaan pemuda itu, kalau saya tidak bisa bicara karena memang ada bidang yang lebih ini. Pembinaan pemuda itu tetap jalan juga. Nah, saya mungkin lebih ini ke pariwisatanya. Nah, kalau yang kita mungkin sama-sama tahu kesuksesan Festival Pinisi yang merupakan festival tahunan yang ini sejak 2010 tiap tahun kita laksanakan. Cuma 1 kali saja kita tidak laksanakan waktu COVID. Dan kalau yang tahun ini kita bisa bilang sangat sukses di sisi tahun 2025. Tahun 2025. Nah, ini kita akan lanjutkan lagi di tahun 2026 ini. Nah, kemudian capaian selanjutnya yang patut ini kita banggakan adalah walaupun tidak mencapai target, tapi di awal kepemimpinan Bu Kadis itu ada progres yang cukup signifikan, yang tadinya kita pesimis bisa enggak sampai di angka 6 miliar loh. Ternyata kita masih bisa hampir lampaui, 7 ya? Hampir 7 miliar kita ini. Padahal tadinya paling enggak sampai paling di 6 miliar, paling 6,1 6,2 yang PD kemarin itu, Pak ya. Nah, tapi ternyata kita mendekati 7 miliar. Jadi hampir menyamai tahun 2024. Nah, terus ada juga mungkin di podcast sebelumnya kan saya ini ada beberapa pendekatan, misalnya dengan promosi dengan VR, terus mengaktifkan sosial media, dan ternyata Bu Kadis ini selebgram.
Saya baru tahu. Saya- Tiap hari pasti. Iya. Mungkin Bapak juga lihat. Saya biasa Tiap ikuti hari live. beliau. tiap hari. Kayak saya sayang, kami saja yang punya tim online. Tim online kami malah yang kewalahan. Sempat meningkatkan kemarin ya sejak ini sempat menambah cuman dalam 2 hari kita tambah followers khususnya di Instagram itu udah 2.000 cuman lebih. 2 hari. Biasa ya. Iya. Ternyata lebih powerful. Justru tim online kami yang keteteran. Ya, dari semua event yang disebutkan tadi, event dan program yang dijalankan tahun lalu, mana yang menurut Pak Ubaid yang paling memberi dampak paling nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat setempat, Pak Ubaid? Kalau kita melihat festival Pinus yang menjadi kebanggaan kita. Nah, festival Pinus itu kalau kita bicara pariwisata itu kita lihat multiplier efeknya. Jangan melihat bahwa ini entertain apa segala macam. Tapi sebenarnya kalau kita melihat festival ini mungkin Bapak lihat sendiri di Pantai Merpati itu dalam 3 hari itu kan padat terus. Yang pertama dapat pasti UMKM. Kan kita tahu Bulukumba ini kan daerah panas. Yang paling laku itu pasti haus. Minuman itu pasti laku. Pasti. Jadi langsung ke masyarakat dampaknya. Mungkin tidak ke Pemda tapi ke masyarakat. Nah, itu yang paling ini. Jadi kan sebenarnya kan pembangunan event. Jadi jangan melihat bahwa itu cuma entertainment, tidak. Bukan itu yang dilihat mata. Coba kita melihat ke bawah. Berapa banyak pengusaha? Iya, berapa banyak UMKM. Terus kalau yang karnaval, yang dapat itu kan Indo Buting. Pasti dapat itu sewa pakaian. Nah, apalagi ini kan dari 10 kecamatan kan undangan yang waktu karnaval itu. Itu begitu mereka ini penjual bensin eceran dapat, yang penjual jajanan dapat, Indo Buting dapat. Itu kan langsung ke masyarakat. Jadi perputaran ekonominya itu di masyarakat yang terjadi. Jadi kalau kita melihat pariwisata di situ sebenarnya. Efeknya sangat terasa. Efek ekonominya tuh berputar semua dapat, dari yang paling kecil ya sampai yang besar dapat. Dan memang walaupun kita pakai IO itu harus belanja di kita, harus belanja di daerah, jangan mendatangkan dari luar. Nah, kalau kita melihat sound system itu kan sebenarnya bukan dari Makassar itu, dari sini. Ya, jadi semua properti yang disiapkan, iya properti itu itu semua properti lokal. Berasal dari lokal Bulukumba, semua. lokal. Jadi uang dari kita harus berputar di sini juga. Ya, uang Festival Pinisi kembali menjadi ikon utama, Bang. Iya. Yang sempat vakum hanya 1 kali, Tahun, tetapi di tahun-tahun berikutnya itu sudah sempat keluar dari Ken ya. Sempat 1 kali. Iya. 1 kali. Tetapi iya. Tapi kita kembali. Iya. Menurut Uang, apa pembelajaran penting dari pelaksanaan Festival Pinisi tahun 2025? Ada banyak dari segi budayanya yang paling ya. Jadi kalau hanya sekedar entertain saja ada banyak yang bisa kita lakukan. Tetapi ini yang budaya ini yang susah kita temukan. Di Festival Pinisi itu ada budaya, kebetulan saya orang Tanah Beru, tempat pembuatan perahu Pinisi. Budaya Andingingi itu yang semestinya yang harus kita publish, harus kita buat ini insya Allah 2026 akan kami sampaikan kepada halayak, terutama yang di luar Bulukumba, bahwa ada kegiatan budaya di dalam Festival Pinisi ini seperti misalnya Anyorong Lopi. Anyorong Lopi itu yang ada di bayangannya orang, kapal yang didorong ke pantai, ke laut secara tradisional. Kita mau mengajak orang untuk datang menyaksikan, melihat secara langsung bagaimana caranya ini kapal bisa ditarik sampai ke laut dengan cara tradisional. Yang tentunya orang berpikirnya bahwa pasti cara modern, apalagi kalau kapal-kapal besar kan. Nah, itu sebelum didorong kapal ke laut, dari pantai ke laut ini, ada beberapa kegiatan-kegiatan seperti ritual ya, Andingingi, ya, jadi Songkabala, itu Songkabala yang kita artikan bahasa Indonesia tolak bala ya, jadi agar supaya terhindar dari yang namanya bala bencana. Nah ini yang kami mau masyarakat luas tahu bahwa
di dalam kegiatan tahunan Festival Pinisi ini ada beberapa kegiatan-kegiatan budaya yang mungkin tidak ditemukan di daerah lain, adanya hanya di Bulukumba. Jadi ini yang nanti akan kami dorong, karena pada Festival Pinisi ini sebenarnya tujuan utama kita adalah bagaimana kita melakukan promosi, bagaimana orang luar tahu bahwa Bulukumba itu adalah tempat pembuatan perahu pinisi. Bulukumba itu adalah penderitanya perahu pinisi. Iya. Dan kita mau orang-orang bukan hanya sekedar tahu, tetapi orang-orang penasaran mau datang untuk menyaksikan secara langsung. Sehingga event tahunan ini kami mau pada saatnya itu yang datang adalah orang-orang luar yang penasaran mau tahu, sehingga dinanti-nantikan oleh orang luar Bulukumba bahwa pada bulan-bulan September di Bulukumba itu ada event tahunan namanya Festival Pinisi. Seperti yang terjadi di Tanah Toraja kan? Ada namanya Lovely Desember. Nah, orang kan mau kita tunggu yuk Desember saja kita ke sana. Nah, ini kami juga mau bukan berarti bahwa nanti September baru ke Bulukumba, tetapi di September itu mereka harus datang ke Bulukumba untuk menyaksikan secara langsung seperti apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat Festival Pinisi itu. Nah, di tahun 2025 pelaksanaan Festival Pinisi sudah mulai terlihat di situ, Bang, ya. Tingkat kunjungan masyarakat luar yang datang. Kalau datang sendiri itu belum. Pada mereka itu pada umumnya hadir karena diundang, ya Pak Ubaid ya. Hadir karena diundang. Jadi beberapa kepala daerah hadir memenuhi undangan. Yang kami mau itu maksudnya tanpa diundang mereka mau datang. Iya, jadi mereka mau datang karena penasaran, mau tahu ada apa di Bulukumba di bulan September. Seperti apa itu Festival Pinisi? Apa yang bisa kita suguhkan di samping mengentertainer pengunjung, juga sekaligus kita menyuguhkan budaya-budaya kita di Bulukumba yang mungkin mereka tidak temui di daerahnya. Berarti bisa jadi nanti Festival Pinisi 2026 akan ada perubahan. Ini Festival Pinisi kami akui bahwa ini sudah bagus, tapi tentu kami ingin evaluasi keterlaksanaannya dan tentu akan ada tambahan-tambahan inovasi-inovasi dari kami agar supaya apa yang menjadi ekspektasi kita dari event ini terlihat nyata, dampaknya terasa bagi pariwisata kita. Karena kan tujuan utama kita sebenarnya bagaimana kita menggenjot wisatawan datang ke Bulukumba. Ya. Pak Ubaid, tapi ada yang menarik Pak Ubaid. Festival Pinisi 2025 itu terlaksana dan masuk di Ken, Pak Ubaid ya. Sementara Lovely Desember yang miliknya Toraja itu tidak ada di tahun 2025. Kira apa pertimbangannya Pak Ubaid sampai kemudian Bulukumba lebih terpilih ketimbang? Kalau itu izin saya. Kalau itu kewenangan pusat, karena memang ada kurator yang menentukan. Jadi mungkin diusul juga dari Tanah Toraja, tapi mungkin ada juga eventnya Toraja, Toraja International Festival kalau saya tidak salah. Itu tetap masuk, tapi bukan Lovely Desembernya. Nah, itu hak prerogatif dari Kementerian Pariwisata, karena memang bukan kementerian sendiri, tapi ada memang tim kurator yang menilai festival yang mana yang layak untuk masuk ke Karisma Event Nusantara. Jadi paling tidak harus diakui bahwa Festival Pinisi ya lebih bagus daripada Lovely Desember, karena bagaimanapun juga ya kurator itu menilai bahwa layak. Makanya ayo ke Bulukumba. Ayo ke Bulukumba. Iya Pak Ubaid, destinasi seperti Tanjung Bira dan beberapa objek wisata termasuk Pantai Merpati mendapat perhatian khusus. Seberapa besar perubahan yang sudah terlihat di lapangan sejauh ini Pak Ubaid? Sejak apa ini? Beberapa tahun terakhir ini. Ya, kalau kita sebenarnya dari kan sempat juga stuck itu pariwisata, hampir tidak kelihatan. Nanti kita bangkit itu di 2017 ketika
Festival Pinisi itu masuk kembali. Kalau di 2017 itu Calendar of Event. Jadi sebelum Ken. Nah, di situ sebenarnya kita belum, tapi di tahun 2018 itu kita mulai kembali. Kita mulai lagi menjalin hubungan baik dengan kementerian. Jadi sejak 2018 sampai sekarang kita selalu masuk. Nah, Ken itu waktu pergantian Pak Sandiaga Uno. Ya, sebelumnya kan Pak Arief waktu Menteri Pariwisata Arief Yahya itu namanya Calendar of Event. Nah, itu ada 100 event yang masuk di Calendar of Event Pariwisata Nasional. Nah, sejak di situ kita kembali lagi naik. Nah, kalau di pariwisata Bulukumba secara khusus kita melihat memang di rentang waktu itu di 2017 ketika kita mulai merintis pengembangan Bira Timur atau mungkin orang lebih kenal sebagai kawasan wisata kawasan titik nol. Nah, di situ kita mulai naik lagi. Pengembangan kawasan titik nol, jembatan kaca dan seterusnya. Itu yang jadi ikon kebanggaan kita di kawasan wisata Tanjung Bira. Festival Pinisi 2026 itu September Puang ya? Sekarang sudah mulai ada persiapan dilakukan Puang? Kalau persiapan tentu kita sudah ada perencanaan, ya. Mulai dari perencanaannya kita sudah mulai menggagas apa-apa yang ingin kita tambahkan dan yang jelas kami ingin ada perubahan lah dari sebelumnya karena harapan kami ya dari pelaksanaan event itu ya terasalah dampaknya. Ya. Bisa di-spill Bang apa-apa nanti yang akan menjadi nilai tambah termasuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 2026? Termasuk itu yang saya sampaikan tadi bahwa bagaimana kita bisa mempromosikan bahwa pada event itu ada sesuatu yang perlu masyarakat tahu di dalamnya ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan budaya. Jadi tentu yang paling utama di sini adalah bagaimana kita bisa mempromosikan. Jadi promosinya yang paling utama dulu Pak, karena kami sangat merasakan ini di awal kepemimpinan kami, kami menggenjot itu, kami hanya minta karena Pak Ubaid ini pimpinannya tim online kami namakan, kami punya tim namanya tim online dan beliau penanggung jawabnya, kami hanya menggenjot di situ, bagaimana anak-anak kita minta untuk menghambur semua destinasi wisata yang ada di Bulukumba dan kemudian membuat konten-konten dari konten-konten kreator yang bisa diketahui oleh orang banyak dan sebenarnya kalau saya lihat sih kita belum bekerja apa-apa ya tapi manfaatnya sangat terasa Pak. Iya. Sudah dikenal bahwa memang kayaknya berbenah betul ini dinas pariwisata sekarang. Iya. Jadi termasuk juga Pak, kami itu ada konten terkait. Oh iya, silakan. Iya. Off dulu. Iya, ya bisa di luar atau di mana. Sambil menunggu beliau kita tetap lanjut diskusi kita. Ya, di balik berbagai capaian di tahun 2025, Ubaid, tantangan apa yang paling berat dihadapi dalam mengelola pariwisata Bulukumba? Sebenarnya tantangan yang ini sebenarnya tantangan dari DPR juga, adalah karena tahun 2026 ini kan dari pusat itu daerah kan harus mandiri. Nah itu salah satunya. Dan kami juga sebagai OPD yang punya kewajiban sebagai OPD penanggung jawab PAD, nah, kita bebannya itu tanggung jawabnya cukup besar karena kita harus menggenjot capaian PAD. Jadi kita harus mandiri dengan PAD kita sendiri. Jadi tidak sepenuhnya bergantung dari dana alokasi umum dari pusat. Karena sebagaimana kita ketahui Kabupaten Bulukumba ini daunnya terpotong 200 miliar. Jadi memang kita ini beban yang cukup berat
Tapi dengan kepemimpinan Bu Kadis ini kita memang dari awal, dari sejak Desember itu kita melakukan beberapa strategi bagaimana supaya PAD ini kita bisa genjot. Salah satunya itu, ini warisan juga dari Kadis sebelumnya, khususnya objek wisata titik nol itu sejak akhir Desember kita sudah berlakukan juga sistem aplikasi. Jadi bukan pakai karcis potong lagi, tapi semua catatan transaksi retribusi itu sudah langsung masuk di aplikasi. Jadi real time, laporannya juga real time. Dan memang ternyata ada tren positif setelah kita pakai aplikasi. Memang ada kenaikan, di realisasi retribusi PAD khususnya di kawasan titik nol. Itu salah satunya. Nah, tadi disebutkan bahwa ada efisiensi anggaran yang berefek pada penurunan DAU, Pak ya. Di tahun 2025 pelaksanaan Festival Pinisi itu masih ada alokasi untuk itu. Masih. Ya. Di tahun 2006 ini betul-betul ya, lebih banyak berfokus pada PAD begitu ya. Ada juga anggaran untuk festival. Hanya saja memang ada beberapa pos anggaran itu yang memang betul-betul dipangkas. Ya, bahkan ada bidang yang hanya kegiatan rutin saja. Seperti kepemudaan. Ya. Kalau kepemudaan bahkan tidak ada sama sekali. Tetapi kalau saya Pak, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa jangan karena anggaran kamu bekerja. Jadi saya challenge mereka untuk membuat program tanpa anggaran. Termasuk di promosi, tadinya kita ada anggaran mengontrak ya adik-adik untuk membuat konten-konten yang para konten kreator itu, tapi tahun ini sudah tidak ada. Tidak ada. Jadi saya bilang saya mau challenge kalian untuk jadi konten kreator. Kita punya SDM lumayan, iya, anak-anak kita banyak, anak-anak muda kita, kenapa tidak berusaha untuk menjadi konten kreator? Saya bilang bikin konten sendiri. Itu jadi termasuk beberapa kegiatan-kegiatan kepemudaan itu, teman-teman, saya minta khususnya dulu di lingkup kita ya, seperti di lingkup Gedung Pinisi ya. Bagaimana bisa mereka memberikan pelatihan, mengedukasi cara berkomunikasi yang baik. Jadi public speaking, terutama itu adik-adik yang jaga di lantai 1 itu Satpol PP yang biasanya mereka ada announce ya, misalnya mereka memberi pengumuman tetapi cara penyampaiannya kasar. Namanya laki-laki kan, jadi itu yang harus diedukasi dulu, dibina dulu, beri pelatihan bagaimana layaknya kalau kita memberikan pengumuman supaya enak didengar di telinga orang yang mendengarnya. Kemudian saya tantang mereka juga tidak usah jauh-jauh di destinasi wisata kita, para pelaku-pelaku UMKM itu yang harus mereka dilatih cara berkomunikasi, bagaimana menyapa pengunjung, tamu, begitupun juga kan banyak para pelaku-pelaku usaha itu di pantai seperti yang menyewakan itu banana boat. Biasanya mereka kan ada tawar-menawar, Pak. Kalau ditawar biasanya mereka marah. Jadinya keluarlah kata-kata umpatan yang kasar. Nah, ini yang perlu diedukasi mereka bahwa sekalipun mereka tidak jadi ambil atau tidak jadi beli, tetap dengan kata-kata yang bagus, ya, dan kata-kata yang bagus, karena wataknya, karakternya kita memang seperti itu. Saya kebetulan berasal dari sana, jadi. Baik, Puan. Tadi pada saat Puan tinggalkan ruang ini karena ditelepon sama Pak Bupati. Tadi saya sempat singgung Puan sama Pak Ubaid bahwa 2026 ini ditelepon lagi, Puan. Iya, enggak.
Ya betul-betul tantangannya luar biasa Puan, karena Iya. keterbatasan anggaran ya terkait dengan adanya efisiensi Puan. Iya. Nah sebenarnya apa yang mesti dilakukan ke depan ini Puan agar event ini tetap terlaksana dengan keterbatasan anggaran dengan adanya efisiensi, supaya event ini terus menjadi salah satu primadona bagi masyarakat, paling tidak untuk masyarakat Bulukumba Puan. Ya, saya sudah bilang bahwa jangan selalu mengandalkan anggaran besar. Anggaran kecil tetapi kita bisa maksimalkan, optimalkan yang ada. Ya, jadi segala sumber daya manusia yang ada pada kita itu harus kita maksimalkan. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman bahwa justru disinilah akan dinilai kita bekerja ketika anggaran yang terbatas tetapi mampu melahirkan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bermanfaat, yang efeknya dirasakan. Seperti kita misalnya, karena kita ini pencari uangnya Pemda, harus mampu kita buktikan dengan keterbatasan anggaran, tetapi alhamdulillah mampu kita tingkatkan. Tetapi tentunya ada hal-hal yang perlu kita benahi. Karena kalau di destinasi wisata itu Pak, saya sudah sampaikan ke pimpinan bahwa destinasi wisata itu idealnya setiap tahun itu harus ada yang berubah. Minimal ada perubahan chat lah. Jadi ketika mereka berkunjung tahun berikutnya dibilang, ada lagi yang lain, ada lagi yang baru. Padahal chatnya aja yang berubah. Jadi harus selalu ada perubahan-perubahan. Iya. Dan Puan sudah mengidentifikasi apa-apa yang mesti dilakukan, itu perubahan apa yang perlu dilakukan? Iya sudah. Termasuk saya lihat di awal kepemimpinan Puan di Dinas Pariwisata itu langsung ke lapangan saya lihat. Iya. Memantau, mengidentifikasi beberapa objek wisata Puan. Iya, termasuk kebersihannya itu penting. Iya, karena kebersihan itu penting. Karena jangan hanya kita mengandalkan mengajak orang banyak datang, tetapi kita tidak membenahi kebersihannya wilayah kita sekitar di destinasi wisata kita. Kalau saya harus memastikan setiap hari destinasi wisata kita itu bersih. Jadi saya setiap jam 5 Pak, saya sudah pantau petugas-petugas kebersihan, dan saya minta mereka semua harus bawa HP. Jadi foto, video sebelum dan after. Jadi before after itu dia harus upload di grup. Dan ketika saya berada di Bulukumba, jadi setiap weekend itu saya pasti ada di Bira Pak, nginap selama beberapa minggu ini untuk memastikan bahwa kebersihan tetap terjaga. Jadi itu penting karena kita ingin membuat nyaman para pengunjung dan juga mengedukasi teman-teman pelaku usaha di sana itu UMKM, PKL itu Pak, yang pertama saya saya rapikan kemarin waktu saya turun karena sangat berantakan. Mereka ada yang menjual di pinggir jalan, bahkan sudah memenuhi bahu jalan, jualannya tidak rapi. Itu yang pertama saya turun ke Bira, pertama kali saya sejak saya dilantik, itu konsen saya kebersihannya dengan kerapihan lapak-lapak yang ada di sana. Ya. Isu lingkungan dan kebersihan yang disinggung tadi itu sering menjadi sorotan publik, Puan, ya? Betul. Nah, bagaimana strateginya Puan untuk mengatasi hal ini agar ke depan tidak ada lagi sorotan, tidak ada lagi ocehan lah dalam tanda kutip di medsos ini, supaya pariwisata kita ini kelihatan betul-betul indah, rapi dan nyaman Puan. Ya, kuncinya monitoring dan evaluasi. Jadi saya itu kemarin ketika saya pertama turun ke lapangan di Desember itu dengan kondisi sangat kotor, saya langsung minta petugas kebersihannya. Sebelum saya ke lapangan saya sudah minta siapa-siapa petugas kebersihannya. Namun setelah itu saya langsung turun ke lapangan yang mana wilayah kerjanya, dan saya langsung pantau yang wilayah kerjanya tidak bersih, langsung saya panggil. Saya langsung panggil dan tunjukkan ini kerjanya tidak benar. Kalau kerjamu tidak benar, 2-3 kali saya tegur tidak bisa bersih, terpaksa saya harus ganti. Iya, kalau saya begitu Pak. Tidak ada tawar-menawar.
ada 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah saya tegur, masih tidak bisa berubah. Saya rolling, masih juga tetap ya terpaksa saya harus ganti. Apa boleh buat? Dan ini, memang harus seperti itu, Pak. Ya. Dan ini demi untuk kenyamanan ya yang datang berwisata. Iya, betul. Iya, Pak Ubaid. Ini terkait dengan kondisi SDM kita di sektor pariwisata, Pak Ubaid. Bagaimana Pak Ubaid melihat bagi SDM pariwisata yang untuk mendukung pariwisata kita hari ini, Pak Ubaid? Ya. Sebenarnya kalau orang Bulukumba itu harusnya cukup bangga ya, karena kita itu di selatan kita yang jadi patokan. Nah, kalau di Sulawesi Selatan bagian utara kan ada Maros dengan ramang-ramangnya, terus Toraja. Jadi memang kalau di Bulukumba sendiri ini kesadaran masyarakat itu sebenarnya sudah sangat aware dengan potensi wisata yang ada di daerahnya masing-masing. Makanya itu kalau di kita itu banyak destinasi-destinasi itu yang tumbuh mandiri. Nah, misalnya kayak Panrang Luhut misalnya. Dia tuh walaupun ini cukup mempengaruhi capaian PAD kita karena ada beberapa ada penurunan kunjungan ke Bira tapi larinya ke Panrang Luhut. Terus ada destinasi baru lagi Batu Tongkaraya. Sekarang itu juga lagi viral itu. Ya, lagi booming-boomingnya lagi banyak juga itu yang ini. Jadi sebenarnya sama juga waktu awal-awalnya muncul Laparalang itu kan dari sosial media. Sosial media itu dari masyarakat. Jadi memang kalau masyarakat Bulukumba ini sangat sadar bahwa daerahnya itu daerah tujuan wisata dan mereka istilahnya bisa melihat peluang itu dan sangat memanfaatkan sosial media. Dan Bulukumba sendiri ini banyak konten kreator sebenarnya. Jadi bahkan kadang-kadang saya di pariwisata kami sendiri di pariwisata taunya ternyata ada destinasi gitu itu dari sosmed kan dan itu konten kreator lokal yang ini gitu. Jadi luar biasa SDM kita ya Pak ya, termasuk bagaimana mempromosikan wisata yang awalnya belum begitu terlihat tapi dengan potensi yang dimiliki oleh konten kreator lokal itu mampu kemudian mengangkat Pak Ubaid ya. Ya, beberapa pihak menyebut bahwa pariwisata Bulukumba saat ini masih tergantung pada event besar. Katakanlah misalnya festival pinisi Pak Ubaid. Nah, bagaimana pandangannya tentang itu Pak Ubaid? Sebenarnya tidak juga sih. Iya. Sebenarnya kalau pariwisata tidak ini juga. Cuma memang kita ada event tahunan yang memang ini sudah menjadi ciri khas. Ini sudah menjadi brandingnya Dinas Pariwisata Bulukumba. Festival Pinisi itu memang sudah branding Dinas Pariwisata Bulukumba bahwa bahkan ini bukan cuma Dinas Pariwisata malah ini adalah eventnya Kabupaten Bulukumba. Betul. Terus kalau bilang bergantung sama itu tidak juga sih. Karena kita sebenarnya kan sudah kalau Tanjung Bira itu kan sejak tahun 80-an kalau salah itu menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Sulawesi Selatan bagian selatan. Itu sudah terkenal dari dulu itu. Dan itu menjadi ikon awal Bulukumba sejatinya di bidang pariwisata gitu. Nah, itu kan kayaknya sih di selatan cuma kita yang punya pantai pasir putih. Daerah lain itu bahkan kalau ke Kanyang saja mungkin sudah tidak putih pasirnya. Nah, memang cuma daerah Bonto Bahari itu yang punya pasir putih. Dan itu bikin unik dan menjadi daya tarik tersendiri Pak Ubaid. Nah, memasuki tahun 2026 apa visi besar untuk pariwisata Bulukumba ini? Ya, memaksimalkan potensi karena kita adalah sumber PAD, potensi sumber PAD kita. Bagaimana kami bisa berbenah dari sekarang segala potensi yang ada kita maksimalkan ya. Dan harapan saya ini sayang sekali saya dilantik setelah penetapan APBD. Jadi pagu anggaran yang ada di OPD kami itu tentu adalah hasil dari pimpinan sebelumnya ya yang harus kami lanjutkan. Belum, tapi ya nantilah kita bagaimana kita bisa melakukan sebuah
kreasi, inovasi agar supaya capaiannya kita bisa meningkat. Namun tentunya saya berharap kepada pimpinan juga kepada anggota DPRD untuk bisa membackup pariwisataan kita agar supaya ada sebuah perubahan yang besar. Saya Pak menyampaikan bahwa saya butuh ada penambahan wahana. Iya, wahana yang menarik. Apakah itu untuk diperuntukkan untuk anak-anak dulu? Kalau anak-anak kan ibu bapaknya ikut. Kalau untuk bapak ibu belum tentu anak ikut. Kalau anak sudah besar ya. Nah ini saya punya impian yang sangat besar. Saya punya rencana ingin membuat miniatur Bulukumba di Bira. Misalnya kita punya lahan yang sangat luas di sana. Berpuluh-puluh hektar kita punya lahan di sana untuk bisa kita jadikan sebagai destinasi wisata alternatif. Ya, jadi kita tidak mau orang ke Bira hanya berkunjung ke pantai saja setelah berendam selesai. Kami ingin orang datang ke Bira itu bermalam beberapa malam supaya pemilik hotel itu bisa merasakan dampaknya. Para pelaku-pelaku usaha restoran-restoran itu merasakan dampaknya. Nah itu yang kami inginkan nanti ke depan. Bagaimana pimpinan bisa mengalokasikan anggaran besar lah, atau mungkin bisa mencari investor yang bisa ya berinvestasi di Bulukumba khususnya di Bira agar menghadirkan suatu wahana baru. Punya mimpi mungkin kita ada kampung Eropa kah kita buat, ada miniatur Bulukumba yang di dalamnya 10 kecamatan ada di dalam, lengkap dengan budaya-budaya mereka di situ. Dan selanjutnya saya ingin itu para pelaku usaha yang ada di pinggir pantai ditarik ke atas. Jadi pantainya nanti itu kita bersih sehingga wisatawan datang itu sudah tidak ada lagi PKL di bawah. Bersih, kita relokasi ke tempat yang layak, yang banyak dipenuhi oleh pengunjung. Saya rasa mereka mau. Tapi ya, tadi disebutkan ada ide untuk wahana wisata ke depan, termasuk misalnya ada miniatur untuk 10 kecamatan puannya. Nah kalau soal itu kira-kira di titik mana yang paling cocok di Bulukumba ini? Kita ada banyak tempat yang representatif itu ada di titik nol, ada di Bara. Di Bara kita punya juga luas yang bisa akses ke Lemo-Lemo. Ini kan Lemo-Lemo sudah ada akses dari Bara, dari Bira Bara ke Lemo-Lemo. Di sana kan cukup luas juga lahannya pemerintah di sana. Di titik nol juga kalau saya pikir titik nol luar biasa. 19,5 hektar. Iya, hampir 20 hektar lahan kita di sana. Tapi memungkinkan. Iya, dan kecantikannya titik nol itu kalau di pagi hari kita berada di sana, Pak. Begitu cantiknya kalau kita bisa lihat sunrise. Ya, jadi inilah kelebihannya Bira dibanding tempat lain. Di Bira kita bisa menikmati sunrise dan di sana juga kita bisa menikmati sunset. Iya. Kan kalau di tempat lain hanya bisa menikmati sunsetnya, sunrise-nya tidak ada. Kalau di sini dua-duanya bisa. Bergeser sedikit tempat. Betul. Iya. Nah tadi wahana yang ada dalam konsep, dalam ide itu bisa diwujudkan ke depan, Bang ya? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Iya. Saya rasa itu yang penting ada keinginan dari pemerintah, didukung oleh DPRD. Saya rasa itu bisa. Saya mau alokasi anggaran besar lah, jangan yang kecil-kecil, langsung besar. Iya. Karena saya anggap bahwa ketika destinasi wisata itu kita diminta untuk mencari uang. Saya istilahkan ya. Cari uang, nambah PAD, tetapi tidak diikuti dengan anggaran yang memadai untuk perbaikan
penambahan wahana, perbaikan area-area tertentu, dan yang saya sampaikan tadi bahwa kita mau setiap tahun itu ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru. Sehingga rasa penasaran masyarakat luas itu. Iya, mau tetap datang terjaga. lagi. Jadi setiap kali misalnya tahun ini datang dari yang jauh itu, Betul. begitu melihat lagi ada yang sekarang kan enak, tidak butuh uang besar untuk bisa mempromosikan. Orang berkunjung datang ke situ langsung foto-foto, upload, dilihat sama orang lain penasaran di mana itu adanya di Bira. Masa kah? Kemarin belum ada. Oh, berarti saya harus ke sana lagi. Ya, tadi kita sudah bicara beberapa objek wisata yang boleh dikata sudah masuk dalam skala besar, Pak Ubaid. Nah, bagaimana dengan wisata yang menjadi wisata desa lah misalnya begitu? Nah, bagaimana caranya memadukan ini, Puang? Wisata desa, kemudian wisata budaya dan kearifan lokal ini menyatu jadi satu, menjadi suatu hal yang kolaborasi. Menarik ya, kolaborasi. Iya, saya rasa kolaborasi yang baik. Kalau saya dulu kan di Dinas PMD Pak selama 2 tahun. Saya yang mendorong desa, termasuk sekarang desa Bira yang kita tahu saat ini juga sudah ada retribusi untuk masuk di Pandraluhu. Kemarin saya yang dorong itu untuk segera terbitkan Perdes karena saya bilang itu sangat menjanjikan. Dan alhamdulillah sudah berjalan. Kami ada sharing 65% untuk desa sebagai pengelola dan kami kabupaten dapat 35%. Jadi ini kolaborasi yang baik. Jadi kami tetap juga ada intervensi anggaran dari kabupaten. Bagaimana kabupaten memberikan anggaran, misalnya jalanan diperbaiki, akses untuk kesananya kita perbaiki. Dengan demikian akan semakin mendatangkan banyak orang. Jadi dengan adanya desa wisata, desa budaya, ya tentu ini sangat baik untuk kepariwisataan kita karena ini akan menambah pilihan-pilihan orang datang sehingga orang datang ke Bulukumba jangan hanya sehari, jangan hanya 2 hari, tidak akan cukup waktu kalau cuma 1-2 hari di Bulukumba, harus lebih banyak luangkan waktu untuk tinggal lebih lama di Bulukumba. Semakin lama di Bulukumba semakin baik untuk Bulukumba. Karena di Bulukumba banyak pilihan-pilihan wisatanya. Banyak, kami ada Batu Tongkaraya. Ini sementara di berkemas ya. Batu Tongkaraya, kemudian Mandalaria, yang semua cantik, panoramanya luar biasa, pasirnya putih. Ya, belum lagi bicara soal wisatanya, wisata budayanya. Wisata budayanya kita ada desa Tanah Toa. Begitu. Ya. Jadi ada komplit Bulukumba Pak Ubaid ya. Sampai di gunung Kahaya. Ya, kita punya gunung. Jadi Ya. dari laut sampai ke gunung. Iya, ada wisata bahari. Makanya tagline-nya kita tuh pesona tanpa batas. Iya, pesona tanpa batas. Mulai dari bawah laut sampai ke puncak gunung kita lengkap. Ada ya. Mulai dari Bawah laut, Pak. religinya, wisatanya sampai kearifan lokalnya apa segala ada semua di Bulukumba gitu. Luar biasa kita Bulukumba Dan itu ini. mungkin yang membedakan dengan tempat-tempat lain Pak Ubaid ya. Ya, mungkin kalau tempat lain itu mungkin cuma pegunungan misalnya. Kalau kita tuh lengkap, sangat lengkap. Ada orang punya gunung tapi tidak punya laut. Betul. Ya, jadi kalau hanya memang 1 malam 2 malam di Bulukumba rasanya Tidak cukup. Bang, ya. Iya, harus tambah lagi. Iya, karena belum mampu menjelajah semua objek-objek wisata di Bulukumba. Ya, apa langkah konkret yang sudah dan akan Puang ambil untuk memastikan pariwisata Bulukumba ke depan ini berkelanjutan, Pak? Ya, yang pertama saya lakukan tadi saya sudah sampaikan bahwa langkah konkret yang saya lakukan itu monitoring langsung ke lapangan, termasuk di pintu masuk itu tempat pembayaran retribusi, saya jadi operator di situ Pak. Jadi saya menjalankan aplikasi langsung aplikasi dan menyamar tanpa orang tahu bahwa saya adalah kepala dinas pariwisata. Sehingga selama 2 hari 2 malam saya menjadi operator di situ untuk bisa saya ketahui ada apa selama ini, sehingga kebocoran-kebocoran yang ada bisa saya tutup sedikit-sedikit. Berarti sama dengan uji petik ini Pak Ubaid ya. Bukan lagi uji petik atasnya. Kalau uji petik hanya di luar di memantau. Tapi tidak langsung. Iya. Langsung di intinya, langsung di jantungnya. Iya. Nah, apa yang
dilihat apa yang dirasakan waktu itu? Ada banyak. Jadi termasuk adik-adik kita yang jaga di piket itu, loket itu, bagaimana dengan warga lokal. Warga lokal ini yang perlu kita juga edukasi bahwa di peraturan itu, di Perda itu tidak ada mengatakan bahwa warga lokal gratis. Gratis ya. Tetapi kami tetap ada kebijakan tentunya. Warga lokal yang tinggal di dalam, di sekitar itu memang kami gratiskan. Para pemilik hotel, pemilik villa semua kita gratiskan. Kemudian yang salah itu yang ketika pemilik villa menjemput tamunya di piket. Itu yang kami temukan secara langsung, Pak. Kalau kami tidak duduk di loket, kami tidak dapatkan itu. Dan mereka tidak tahu bahwa saya adalah Kadis Pariwisata. Jadi itu dapat. Beberapa saya dapat. Ada orang yang pemilik villa menjemput tamunya di luar dengan menggunakan kendaraannya, sehingga sebentar hanya kendaraan dan sopir saja masuk. Ada banyak juga anak-anak naik motor tidak pakai helm. Passwordnya adalah saya orang Bira. Ketika dia katakan saya orang Bira, maka diloloskan. Jadi caranya harus pasang orang Bira di situ yang betul-betul tahu bahwa ini memang betul-betul orang Bira. Dia kenal betul. Dia kenal betul. Jadi kalau orang bukan orang Bira, coba lihat KTP muka orang Bira atau bukan. Jadi itu yang kami lakukan. Kami bisa menambal-nambal lah kebocoran-kebocoran yang ada. Anak-anak juga ada banyak yang diintimidasi. Ada beberapa juga yang punya power mengintimidasi anak-anak di situ yang bertugas, sehingga dan nota-nota juga, sehingga saya bikin konten tidak ada lagi yang gratis. Itu menarik. Tetapi banyak pejabat yang berterima kasih ke saya. Terima kasih Bu Kadis atas kontennya. Karena inilah yang saya share ke keluarga, ke teman, kerabat, bahwa di Bira sekarang sudah tidak ada lagi gratis. Jadi jangan minta gratis sama saya. Bisa jadi alasan itu. Ketika ada misalnya keluarga, ada kerabat, kalau notanya bisa bukan. Jadi itu alhamdulillah terkait kebersihan seperti saya jelaskan tadi, saya memang langsung turun ke bawah. Memantau langsung siapa yang bertugas di situ, orang-orangnya siapa, saya kumpulkan, saya edukasi mereka, dan itulah yang saya sampaikan, harus difoto, di video before dan after, sehingga ini menjadi bahan evaluasi ya, monitoring kami, hasil monitoring kami. Jadi tanpa saya harus ke sana saya bisa lihat, tetapi itu tidak boleh. Jadi harus kelihatan orangnya supaya saya tahu bahwa oh ini bukan video kemarin ini. Ini video kemarin. Iya, jadi seperti itu, Pak. Jadi banyak-banyak turun ke bawah lah, ke lapangan, termasuk menemui masyarakat lokal. Saya juga ada intens komunikasi dengan ketua PHRI, dengan pengusaha hotel, Pak, restoran itu ketuanya kami sangat dekat dan intens berkomunikasi. Kami ada sarana komunikasi melalui grup WhatsApp dan intens melaporkan hal-hal yang perlu kami atensi seperti itu. Jadi kami mau menjalin kolaborasi yang baik dengan masyarakat, pemerintah setempat, dan juga termasuk pengusaha-pengusaha yang ada di destinasi wisata kami. Pak Ubaid, pariwisata tentu kan bukan hanya tugas pemerintah, Pak ya, dan kita sepakat untuk itu. Nah, seberapa penting kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan generasi muda dalam membangun pariwisata di Bulukumba ini, Pak Ubaid? Nah, itu sangat penting. Kalau di pariwisata kita mungkin mengenal pentahelix, pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan stakeholder yang lain ya. Jadi misalnya gini, pemerintah mungkin bisa peran pemerintah kan diregulasi apa segala macam. Pengusaha juga bisa menjaga kondisi yang kondusif bagi pengunjung. Nah, di masyarakat juga, karena ini daerah kita, karena PAD itu kan PAD yang masuk itu dikelola oleh pemerintah untuk membangun daerah juga. Nah, jadi mungkin peran masyarakat di sini adalah share lah konten-konten yang bermanfaat. Bagaimana untuk menunjang kemajuan daerah? Nggak usah lah itu yang negatif-negatif tidak perlu, karena Pak Bupati bilang good news.
good Jangan news. bad news. Ya, kalau dulu kan kalau di pers itu kalau dulu ya zaman dulu itu bad news is good news. Iya. Jadi berita-berita ini paling enak sekali digoreng. Iya. Tapi kan sudah berubah itu. Betul. Mindset itu sudah berubah. Good news is apa? Good news apa misalnya? Jadi sampaikan berita-berita yang baik-baik saja tentang daerah kita supaya karena kebetulan Pak Bupati kan pengusaha. Betul. Nah, pengusaha itu dia datang, mereka mau investasi kalau di daerah itu aman, nyaman, Iya. apa segala macam. Ada jaminan keuangan. Iya, betul. Gitu ya. Nah, sebenarnya iklim investasi. ya betul. Dan ini sebenarnya pernah terjadi juga mungkin sekitar di akhir tahun 2022 kalau saya tidak salah. Nah, di akhir tahun 2022 kan memang secara umum itu kan banyak cuaca buruk apa segala macam. Nah, sebenarnya yang di waktu itu yang longsor itu kan Malino. Nah, cuman ada juga yang share ternyata di daerah Bira besar ombak. Nah, adalah oknum yang mengedit video ini berbagai macam. Seakan-akan itu di Bira kenapa gitu. Nah, dampaknya ternyata ke kita juga. Jadi di masa itu padahal ini akhir tahun. Harusnya kan kita panen. Teman-teman pengusaha hotel itu harusnya panen, tapi karena berita itu sudah menyebar, banyak yang cancel. Banyak yang cancel, Pak. Dampak ekonominya itu luar biasa. Bayangkan kalau misalnya mereka cancel mereka cancel dan minta refund. Itu kan perputaran ekonomi tidak jadi, PAD juga berkurang. Jadi dampaknya ke daerah juga. Jadi yang begituan tidak perlu diinilah karena kita tidak tahu kan orang ngeditnya walaupun bukan di daerah itu diedit sedemikian rupa dikasih musik-musik sedih seolah-olah ini ada bencana besar padahal tidak ada karena kebetulan kami kan sering ke lapangan, Pak. Jadi kami tahu tidak ada tuh editan itu semua. Jadi kan terjadi di tempat lain. Jadi begitu. Jadi sebarlah berita yang baik supaya pengunjung banyak, PAD meningkat karena masyarakat juga. Jadi begini, Pak ya. Saya bicara multiplier effect saja. Mungkin ini sudah pernah saya kan. Saya pernah suatu saat hari Jumat itu saya pulang sholat Jumat. Ini sharing saja ya. Saya cari kebetulan di daerah di dekat Polres itu ada penjual nasi kuning. Saya kebetulan itu anak-anak mau makan nasi kuning. Jadi saya pesan bilang sisa 2 Pak. Bilang kenapa? Karena banyak yang Jumat berkah. Dia bilang. Tapi kalau hari Sabtu lebih cepat lagi Pak. Karena bisa. Bilang banyak yang mau bawa ke Bira. Bayangkan Pak itu dampaknya itu pariwisata. Orang di kota masih dapat dampak langsung. Iya betul. Orang jauhnya itu ada sekitar 40 kilo dari Bira masih dapat dampak ekonominya. Apakah lagi orang yang dekat-dekat situ memang di tempat wisata. Bayangkan dampak ekonominya itu pariwisata. Jadi kalau kita share yang baik kan betul. Teman-teman kita, saudara-saudara kita di kota juga dapat. Yang kurir juga misalnya bisa dapat dampak ekonominya, apalagi yang di tempat wisata. Nah, kalau KPAD-nya kan kalau PAD masuk dikelola oleh pemerintah itu kan mungkin bisa jadi sarana prasarana jalan apa segala macam untuk kembali ke masyarakat juga. Ya tadi sudah sempat disinggung soal peran pemuda nih Pak Wita. Bisa ingin lebih konkret lagi, apa peluang bagi pemuda untuk berperan aktif dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif? Nah ini menarik sekali Pak. Kalau kita kan ada bidang pemuda. Nah kalau peran pemuda secara umum mereka bisa manfaatkan sosial media untuk bikin konten lah untuk daerah sendiri. Sebenarnya sudah ada sih, tapi angka baiknya kalau pemuda-pemuda kita itu kalau sambil jalan misalnya mereka healing kemana gitu di daerah Bulukumba, mereka berwisata, jangan cuma berwisata ini, bikinlah konten dan mengajak orang luar juga untuk destinasi yang mereka kunjungi itu. Nah itu kan selain membantu pemerintah, itu membantu juga masyarakat lokal agar perputaran ekonomi di tempat itu juga bisa ekonominya bisa berputar. Supaya masyarakat juga dapat dampak langsungnya dari kegiatan wisata. Saya bicara jadi ini sinergi antara pemuda dan pariwisata. Ya, dan ekonomi lokal. Kemudian Pak Ubaid, bagaimana masyarakat lokal bisa menjadi tuan rumah yang baik sekaligus menerima manfaat utama dari pariwisata ini? Sebenarnya sederhana sih Pak, ramah tamahan. Oh gitu ya? Iya. Nah sejauh ini bagaimana Pak Ubaid melihat itu?
apakah sudah terlihat budaya ramah tamah di kalangan masyarakat lokal begitu? Sebenarnya kan kalau karakter kita, kalau khususnya sih pada umumnya sebenarnya kalau daerah pantai itu kan suaranya besar. Padahal hatinya lembut, Pak. Oh begitu ya? Cuma karena kondisi geografis saja begitu. Nah, kayak kalau orang-orang Jawa tuh mungkin kaget, nah, ini kita kayak dimarahi. Padahal mereka semua bicaranya baik-baik sebenarnya. Cuma memang suaranya besar. Tapi mereka sebenarnya ramahnya di situ. Memang ya karakternya memang begitu. Ya kalau istilah anunya tuh lebih bagus dimarahi sama orang Bone daripada digombal sama digombal orang seorang. Bulukumba. Padahal hatinya baik. Memang suaranya besar tapi hatinya lembut. Iya, sama aja saya, Pak. Begitu. Suaranya besar. Betul. Saya sebenarnya izin Bukadis. Saya waktu sebelum Bukadis masuk saya sampai Bukadis masuk. Takut make semua. Padahal Galak-galak nih. tapi maka ya. Yang ada pada bayangan mereka galak katanya. Galak Bukadis ternyata. Tetapi kalau berpisah pasti mereka menangis. Oh begitu. Nah bagaimana merubah image itu, Bang? Atau bagaimana cara meyakinkan orang luar misalnya bahwa sesungguhnya itu apa yang Anda lihat, itu apa yang Anda rasakan tidak sama dengan apa yang Anda bayangkan begitu. Kalau saya tidak pernah mau meminta mereka bahwa saya akan buktikan, tetapi waktulah yang membuktikan. Waktu yang membuktikan. Maksud saya begini, Bang. Masyarakat belum tadi kan disebut bahwa soal bahasa yang mungkin intonasinya yang kasar. Iya, gitu, kan karakternya. Nah, bagaimana caranya meyakinkan orang luar ini bahwa sesungguhnya apa yang Anda lihat, apa yang Anda lihat tidak seperti apa yang Anda bayangkan. Maksudnya begitu. ini di sektor pariwisata ya. Inilah pentingnya gitu. kami sudah minta ke bidang kepemudaan untuk melakukan, dan kami di backup oleh mitra komisi 2 membackup kami. Insya Allah kami akan melakukan pelatihan di pinggir pantai. Sudah pernah sekali kami lakukan sosialisasi, pelatihan terkait bagaimana berkomunikasi yang baik. Iya, jadi saya bilang karena anggarannya tidak ada, bawa saja tikar, ajak mereka duduk-duduk di pinggir, di pasir, kita sama-sama menikmati air putih dengan segelas air putih, dan mungkin ada kue-kue sambil kita ajak mereka bagaimana cara berkomunikasi dengan baik supaya orang-orang menganggap bahwa ternyata orang Bulukumba itu ramah-ramah. Sebenarnya ramah-ramah aja tahu wah. Cuma memang suaranya besar. Kalau kami kan seperti kami di Tanah Biru, termasuk saya, Pak. Saya kadang-kadang orang bilang, suara tak itu besarnya, tidak bisa kayak itu kita. Saya bilang susah nih, kayaknya saya mau robek kan. Inilah diriku. Iya, karena kalau saya, Pak, kebetulan lahir dan besar di pinggir pantai yang ombaknya kadang-kadang besar. Geografis yang membentuk. Tidak ini apa? Don't just cebuk by its cover. Jangan menilai buku dari luarnya. sampulnya. Apa yang Anda lihat belum tentu seperti apa yang Anda bayangkan. Cuma kan memang kalau di sektor pariwisata itu, Pak, harus memang kita rubah itu. Harus dirubah. Jadi sekalipun karakternya kita seperti itu, mereka harus pelan-pelan disampaikan bahwa itu tidak bagus untuk kepariwisataan kita. Harus cara menyapa yang salam yang baik, agar mereka bisa menyampaikan ke orang lain bahwa Bulukumba itu di samping memiliki panorama yang cantik, indah, laut yang bersih, putih, dan yang paling utama keramah tamahannya masyarakat di sana yang luar biasa. Berarti ke depan ini ya soal public speaking lagi nih, yang perlu menjadi salah satu perhatian kita. Kami sudah mengagendakan, Pak. Mungkin sebelum Ramadan ini insya Allah kami akan jalan, karena itu tanpa anggaran ya. Jadi tanpa anggaran, jadi kami bebas saja menentukan waktu, tidak perlu melihat alur kasnya. Jadi tinggal melihat ini sudah diagendakan sama teman-teman. Termasuk juga sebenarnya ini beban besar kami itu, Pak. Di Bira itu kita kan ada dua musim ya. Musim barat dan timur. Tadi kebersihan itu. Yang kebersihan itu, Pak. Jadi ketika musim barat berapa bulan itu, Pak Baj? Sampai akhir April masih. Iya, masih ya. Itu musim barat itu, Pak.
kan kencang angin, ombak besar, kemudian kalau pasang sampai ke atas, ketika surut meninggalkan sampah yang berserakan, dan sampahnya tidak sedikit Pak, penuh itu pantai dengan sampah-sampah kayu-kayu, potongan kayu, sampah apa ya, kiriman ya namanya. Dan itu selama musim barat itu berlaku Pak, jadi agak kerepotan juga, sekalipun diangkat, dibersihkan sebentar lagi Pak. Iya, jadi mereka itu kodong agak berat kerjanya itu teman-teman di bidang kebersihan pada musim-musim tertentu. Tapi pada musim timur justru mereka enak-enak, hampir tidak ada dia kerja. Ya jadi itu mesti jadi perhatian juga itu soal sampah bawaan begitu. Iya. Termasuk kami bikin konten kemarin juga mengedukasi masyarakat, pengunjung yang datang untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ada tempat sampah kita siapkan tapi memang jumlahnya masih sangat sedikit. Itu juga perlu bahan evaluasi bagi kami Dinas Pariwisata, bahwa perlu kita menyiapkan tempat sampah lebih banyak dan mengedukasi masyarakat yang datang untuk, kalau istilahnya kalau tidak bisa membantu kami membersihkan, minimal jangan menambah kotoran agar tidak merepotkan bagi petugas kebersihan. Baik Puan, kita sudah sampai di titik akhir diskusi kita pada kesempatan kali ini. Lagi yang saya lihat Puan ini gelisah sekali karena masih ada agenda menunggu sebetulnya. Saya ada rapat PGRI. Boleh titip Pak? Ya? Boleh titip. Silakan. Ya, mungkin bisa nanti ditulis ini Pak. Konten apa? Di bawah sini bisa di follow Instagramnya Disparpora. Oh iya bisa. Iya. Nanti kita kirim Siap. Ya, nama Instagramnya begitu Bang. Iya. Ya Pak Ubaid, apa pesan untuk pelaku pariwisata dan UKM agar siap menghadapi tantangan tahun 2026 ini Pak Ubaid? Sebenarnya sinergi itu yang paling ini. Jadi pariwisata itu sebenarnya inilah sektor yang paling kayak kerjasama ya, karena terus multiplier efeknya juga lebih ini. Makanya waktu begitu COVID sektor pariwisata yang paling terpukul. Nah, mulai dari transportasi kena, kuliner kena semua. Nah, jadi mungkin kerjasama antar semua pihak yang perlu di ini. Jadi tidak ada yang bilang ini cuma tanggung jawabnya pemerintah, ini tanggung jawabnya pelaku usaha, tidak. Semuanya harus bekerja sama. Ya, untuk Ibu Kadis, harapan terbesar Puan terhadap wajah pariwisata Bulukumba ke depan, 5 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan Puan? Bulukumba akan menjadi sektor unggulan, tetap akan menjadi sektor unggulan pariwisata Bulukumba, pariwisata Sulawesi Selatan. Dan kami ingin semua orang harus ke Birah, semua orang harus ke Bulukumba. Tidak akan lengkap hidup kita tanpa menginjakkan kaki di Bulukumba. Luar biasa Bang. Ya, jadi guys, siapa yang nonton hari ini, ya di Birah itu, di Bulukumba itu banyak pilihan-pilihan wisata yang tentu memanjakan mata, memanjakan hati dan perasaan kita. Dan insya ketika sudah berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ada di Bulukumba, banyak hal yang bisa diceritakan ke orang lain. Pak Ubaid, masih ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin cukup. Bang, ada hal yang belum sempat saya spill pada kesempatan kali ini, mungkin masih bisa disampaikan buat sebagai penutup dari diskusi kita? Ya, saya hanya ingin mengajak sebanyak-banyaknya orang bisa datang ke Bulukumba. Menyaksikan keindahan Bulukumba, dan kami punya pantai, kami punya laut yang indah, kami punya gunung, ada banyak destinasi pilihan, bukan hanya di Bira, ada di Ara, ada banyak sekali, ada di Puncak Kahaya, dan dinginnya Puncak Kahaya itu jauh lebih dingin dari Malino. Iya, jauh lebih dingin. Beberapa orang yang datang menyampaikan ke saya bahwa di sana sebenarnya butuh sentuhan agar supaya bisa menjadi destinasi unggulan Bulukumba. Insya Allah doakan mudah-mudahan 5 tahun ke depan
Bapak Bupati bisa merubah wajah Bulukumba perlahan tapi pasti. Bulukumba Kota sudah ditata sedemikian cantik dengan bangunan-bangunan monumental, dan saya berharap di tahun 2027 Bupati dan Wakil Bupati mengalokasikan anggaran besar untuk kepariwisataan sehingga ini akan tetap menjadi sektor unggulan kita. Ya, terima kasih Buang. Terima kasih Pak Ubaid atas kesempatannya pada kesempatan kali ini. Guys, banyak hal yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini, termasuk bagaimana prospek, inovasi serta kebijakan pariwisata Bulukumba tahun 2026. Saya secara pribadi cukup optimis bahwa pariwisata Bulukumba tahun ini akan terus menggeliat seperti apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi. Dan Anda yang masih penasaran dengan Bulukumba, silahkan datang ke Bulukumba karena banyak pilihan yang ada di Bulukumba. Ada objek wisata mulai dari bawah laut sampai kepada puncak pegunungan. Ada wisata religi, ada wisata budaya. Wisata budaya. Semua ada di Bulukumba, dan di daerah lain belum tentu kita dapati, belum tentu kita bisa temukan, guys ya. Sekali lagi Puang, terima kasih Pak Ubaid atas kesempatannya pada kesempatan kali ini. Ya, demikian diskusi saya dengan beliau berdua. Dan insyaallah kita tetap meyakini dan memastikan bahwa pariwisata Bulukumba akan terus maju dan akan banyak ya hal-hal yang baru ke depan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.